Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hamba-hamba Allah, para pecinta kesucian jiwa, sama-sama kita semua di hadapan guru kita pengarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan awal ini mari saya mengajak semua saudara-saudaraku para ikhwan akhwat berdoa kepada Allah dengan karomah barokah pengarsa Abah untuk kita semua. Yang hari ini kita sehat, semakin disehatkan, yang sakit disehatkan, disembuhkan, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah istiqomahnya, ditambah-tambah keharmonisan rumah tangganya, hajat yang baik diberikan, kemudahan-kemudahan oleh Allah dikabul, dan dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Dan untuk kita semua yang hadir, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, murid-murid Abah, kita bersyukur kembali kita manakib, baru saja kita khidmat amaliyah manakib. Dan hari ini sama-sama kita memotivasi diri kita, diri saya, untuk terus meningkatkan keistiqomahan kita, amaliyah kita dalam keadaan apapun, dimanapun, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah setiap permasalahan yang kita hadapi, di setiap beban-beban yang kita hadapi. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayangnya melalui guru kita agar kita tetap terus kuat mencantol dalam gerbong keselamatan, kebahagiaan guru kita Syekh Mursyid Abah Aos. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur selalu dibimbing secara ilmu dan amal. Secara amaliyah kita punya banyak bimbingan-bimbingan melalui ustadz, melalui para wakil talqin, para mubalik, dan orang-orang yang bagus amaliyahnya sebagai perpanjangan daripada guru kita pengarsa Abah. Secara ilmu juga kita banyak dibimbing, banyak juga guru-guru kita, mubalik, wakil talqin, para petugas manakib, para ikhwan akhwat yang peduli terhadap keilmuan, maka kita pun bertambah wawasan keilmuannya. Karena kenapa Abah sampai betul-betul sangat menghargai betul, sangat memperhatikan betul bagaimana pentingnya kedua aspek ini, yaitu keseimbangan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Karena ilmu ini adalah sebagai imam daripada amal. Di luaran sana mungkin thariqah berbeda dengan kita. Mereka hanya mengandalkan amaliyah. Kuatnya berzikir, kuatnya berwirid, dan lain-lain. Tetapi pemahaman-pemahaman keilmuan itu kurang diperhatikan. Maka tidak seimbang. Atau di segolongan sekelompok orang ilmuwan, mereka mendahulukan ilmu tanpa amal. Muncullah tasawuf falsafi. Tasawuf hanya dikaji, zikir hanya dikaji, tentang kesabaran hanya dikaji, kejujuran, tentang dekat sama Allah hanya dikaji sebagai kajian-kajian, workshop, seminar, diskusi, tapi tidak diamalkan. Mereka seorang-orang ahli tasawuf, dan memang mereka ahli ilmu tasawuf, tapi bukan sufi. Seperti seorang filosof, ada orang yang ahli ilmu filsafat, tapi belum tentu filosof. Kalau orang yang ahli ilmu filsafat, belajar saja tentang teori-teori ilmu filsafat. Bagaimana filsafat masa silam, masa klasik sampai hari ini, modern dan kontemporer. Demikian juga kita belajar tasawuf. Maka pada zaman Nabi banyak sufinya. Hari ini mungkin secara hitung-menghitung, kalau kita dibandingkan dengan ahli orang bicara tentang kolbu, tentang tasawuf, itu begitu banyak, tetapi yang mengamalkan sangat sedikit. Nah, kita dengan tidak menyalahkan orang lain, kita bersyukur bahwa kita seimbang ilmu amaliyah, amal ilmiah.
Karena ilmu itu pengetahuan, knowledge. Knowledge is power. Manusia itu akan punya value, punya nilai ketika dia ada sesuatu di dalam dirinya. Salah satunya adalah pengetahuan. Kenapa Allah ciptakan akal? Kenapa Allah ciptakan fuad? Maka ini penting. Kenapa Abawas sampai mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah tinggi? Ini bentuk kepedulian beliau bahwa pentingnya ilmu. Demikian juga kita di sini dalam khidmat amaliyah ada khidmat ilmiah. Artinya penting ilmu gitu. Nah, jadi jangan sampai toriko kita nggak penting ilmu, akhirnya kita fokus amal saja. Bahaya, nanti digoda. Seperti Syekh Abdul Qadir. Ketika itu datang iblis, dia mengatakan bahwa wahai Syekh Abdul Qadir, karena engkau banyak dekat dengan Allah, kira-kira begitu kalimatnya, kuhalalkan semua yang telah kuharamkan. Seolah-olah Allah berfirman, padahal iblis. Maka karena ilmunya Syekh Abdul Qadir tinggi, Allah tidak akan merevisi, tidak akan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, maka ini pasti bukanlah tidak benar. Maka ini pasti setan atau iblis. Dan betul kan? Maka itulah iblis yang menggodanya. Andaikan ilmunya kurang, yang terjadi adalah dia merasa sok suci, merasa paling hebat, merasa paling banyak amaliyahnya. Yang terjadi adalah ujian-ujian melalui setan iblis inilah yang menggoda kita, karena kita sedikit ilmu. Sehingga kalau kita merasa suci, merasa hebat, zikirnya udah banyak, tahajudnya bagus, kita akhirnya apa? Merasa dirinya adalah sosok Syekh Mursyid. Dia nggak penting lagi berguru, tidak penting lagi berguru atau punya syekh dalam tarekatnya, karena dia sudah segala-galanya. Ini juga hati-hati karena kurang ilmu. Malah kita menjadi firok, terpisah dengan guru kita pengeras abah kalau tanpa ilmu. Nah, pada kesempatan sore ini, sebagaimana rujukan kita kitab Fadhailus Syuhur, bahwa ilmu itu penting, pengetahuan itu penting. Maka beda dong antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka ada istilah, ada orang yang tahu terhadap ketahuannya, ada orang yang tidak tahu terhadap ketidaktahuannya. Jangan dibalik. Dia tidak tahu terhadap ketahuannya dan tidak tahu terhadap apa yang dia tidak tahu. Nah, itu bahaya. Kita mesti tahu apa yang kita tahu dan tahu apa yang kita tidak tahu. Sehingga apa? Kalau kita merasa tahu apa yang kita tahu, maka kita akan amalkan itu ilmu. Kalau kita merasa dan menyadari ada sesuatu yang kita tahu terhadap apa yang kita tidak tahu, maka kita cari ilmu itu agar kita menjadi tahu. Nah, maka hari ini kita punya kesempatan boleh belajar. Mungkin di sekolah, mungkin di perguruan tinggi. Kalaupun tidak ada kesempatan, kita ikut kursus, ikut workshop, ikut pelatihan. Kalau tidak ada kesempatan, kita ada tutorial, ada YouTube, ada hal-hal yang positif di dalam internet, maka kita baca. Maka ada istilah pada zaman kita dulu, di usia-usia generasi X ya, apalagi generasi penjajah gitu ya, disebut buta huruf itu ketika orang tidak bisa baca huruf dan baca angka gitu. Tetapi hari ini nggak mungkin orang itu di generasi milenial, apalagi generasi Z, generasi Alpha, nggak mungkin orang nggak bisa baca. Nah, disebut buta huruf pada era sekarang adalah orang yang tidak bisa membaca apa yang harus dia baca melalui internet. Pak, saya hobinya baca, ya baca WhatsApp, baca tulisan-tulisan di WA group, hoax gitu ya, status orang lain, malah jadi baper, jadi kesel gitu ya. Ini betul baca, tapi ini masih buta huruf. Disebut buta huruf itu adalah karena dia tidak bisa membaca apa yang harus dia baca. Nah, ketika kita buka internet, disitulah banyak sekali ragam ilmu pengetahuan, tutorial, bagaimana kita mendapatkan informasi. Tapi ingat, internet itu adalah seperti banjir. Hari ini kita banjir informasi. Yang namanya banjir, di situ ada hal-hal yang positif, negatif, ada sampah, ada limbah, ada racun, ada juga mutiara mungkin, ada ikan, dan segala macam. Internet banjir, ada ilmu pengetahuan, ada dakwah, ada manakiban, ada tausiah, tapi ingat ada sampah, radikalisme, pornografi, porno aksi, LGBT, dan lain-lain. Ini yang mesti kita baca dan tidak baca. Gitu. Nah, maka
kita difasilitasi oleh Allah, semua teknologi hari ini termasuk manakib ini adalah dalam rangka kita meningkatkan pengetahuan kita, tapi kita mesti harus baca. Mana yang kita baca dan tidak. Karena jelas bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Jelas ayatnya, jelas referensi hadisnya, sangat jelas. Maka hari ini murid-murid Abah kita semua tetap harus meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita, skill kita. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita ketinggalan informasi, ketinggalan hal-hal yang sifatnya meningkatkan kompetensi kemampuan kita. Terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Abah Aos setiap sore bahkan pagi saya melihat ketika beliau lagi tidak ada tamu, beliau buka kitabnya. Beliau buka kitabnya dan beliau dikasih coret-coretan atau garis atau tanda. Ini artinya apa? Beliau sangat teliti dan telaten dan beliau betul-betul membaca. Berbeda kalau orang hanya membaca selesai gitu ya, bukunya atau kitabnya. Tapi dengan Abah mengasih tenger, ngasih tanda gitu ya, ngasih lipatan, artinya Abah betul-betul membaca makna di balik semua ilmu yang beliau baca. Nah, inilah pentingnya ilmu. Sebagaimana kita Fadlul Syir katakan al-ilmu. Ilmu itu penting sekali. Maka teman-teman seluruh para pecinta kesucian jiwa, tidak ada kata kita tidak mau belajar walaupun kita nggak kuliah, walaupun kita nggak sekolah, walaupun kita nggak di pondok. Hari ini kita masih bisa banyak belajar dimanapun. Termasuk manakib seperti ini. Ada ustadz, ada mubalik, ada wakil talqin, atau siapapun yang menjadi penceramah, baik online atau offline. Ini dalam rangka apa? Ta'lim. Dalam rangka tugas daripada Rasulullah, tugas daripada guru kita Abah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 3 dalam ayat tersebut tugas Rasulullah, termasuk tugas pewaris Rasulullah, yaitu guru kita. Pertama, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana mengajarkan orang tentang ilmu pengetahuan, tentang hikmah, tentang semua ilmu-ilmu agama. Dan juga tazkiyah, yaitu tentang bagaimana mensucikan hati. Nah, di luar sana orang hanya fokus kepada tilawah dan taklim. Tazkiyah kurang fokus. Abah merangkum 3-tiganya sama. Kita belajar tilawah, ada pesantrennya Abah Aos siapkan, sekolahnya Abah Aos siapkan, pondoknya, sekolah tingginya Abah Aos siapkan. Untuk apa? Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kori-kori dihadirkan, ahli-ahli tajwid, ahli-ahli lagam kori dihadirkan oleh pengersa Abah. Ini dalam rangka kita dipersiapkan, difasilitasi Abah untuk tilawah. Yang kedua, taklim. Bagaimana mempelajari semua ilmu pengetahuan, ilmu fikih, ilmu tauhid, semua ilmu-ilmu tentang agama, hikmah dipelajari dan difasilitasi oleh Abah. Dan yang ketiga, tazkiyah. Tazkiyah itu ada tasawuf. Namanya tasawuf. Dalam Al-Quran disebutnya tazkiyah. Nama lain daripada tazkiyah adalah tasawuf. Tazkiyah itu adalah membersihkan kalbu. Artinya apa? Abah mengajarkan kepada kita wajib 3 ini. Tilawah, tazkiyah, dan taklim. Hari ini kita seperti ini taklim gitu. Dalam rangka taklim, mengkaji agama, mengkaji ilmu pengetahuan, ini taklim. Muta'alim gitu. Majlis taklim. Kita sering dengar istilah-istilah ini. Nah, kita sedang belajar gitu. Dan kita juga ketika satu saat kita pun belajar tazkiyah. Bagi yang belum talqin, belajar tazkiyah. Dan ketika mengamalkan, inilah proses tazkiyah. Kita manakib, dengarkan. Dari MC, baca Al-Quran, sholawat, tanbih, tawasul, manqobah. Kita wukuf, kita diam, kita tawajuh. Ini tazkiyah. Gitu. Proses bagaimana membersihkan kolbu. Untuk memurnikan, mensucikan kolbu kita. Ketika kita berzikir, la ilaha illallah, setiap ada sholat, khotaman, kita juga tahajud, qiyamul lail, ini dalam rangka tazkiyah. Maka inilah Abah mengajarkan kepada kita adalah tazkiyah untuk bagaimana membersihkan kolbu kita. Nah, maka seimbang. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu penting diamalkan, amal penting punya ilmu agar tidak kesasar. Ada imamnya ilmu. Nah, jadi ibu bapak sekalian pada pecinta kesucian jiwa,
Kita mesti terus tingkatkan ilmu amaliyah, amal ilmiah kita. Yang punya kesempatan belajar hari ini, sedang sekolah, kuliah, lebih semangat. Yang sedang kursus, workshop, dan lain-lain seminar, lebih semangat. Yang punya kesempatan pesantren, lebih semangat. Sama-sama kita belajar. Dan ketika yang tidak pun, kita banyak cara alternatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Ceramah-ceramah, apalagi kalau ke sohbah, ke pengersa abah, coba bawa catatan-catatan. Bisa pakai handphone, bisa direkam pakai handphone, bisa ditulis dengan kertas, pakai pulpen. Ini ilmu yang kita himpun melalui catatan-catatan kita sebagai bekal kita ketika kita pulang dari sirna rasa. Ini juga dalam rangka kita mempelajari ilmu pengetahuan dari pengersa abah. Apalagi ilmu pengetahuan yang diajarkan abah kepada kita semua, semuanya adalah tembus ke kolbu, artinya penuh makna, penuh meaning life. Artinya tidak hanya pengetahuan-pengetahuan yang membuat otak kita sesak, otak kita menjadi bingung, tetapi ilmu pengetahuan yang membuat hidup kita lebih bermakna. Nah, maka kita pasti catat itu, kita himpun dengan catatan-catatan kita. Kita banyak contoh lah, Wakil Talqin, Abah Jagat memberikan contoh, ketika dekat dengan Abah, dicatatnya, ditulisnya, diceramahkan kembali. Ini dalam rangka proses ilmu pengetahuan. Karena fuad atau otak atau akal itu dia itu punya kemampuan untuk bisa menerima informasi, menerima pengetahuan, juga bisa memprosesnya, dan juga bisa untuk sekali memprosesnya, menerima, memprosesnya, juga bisa mendapatkan hal-hal baru, temuan-temuan baru. Itulah akal. Jadi semakin kita menerima banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak kita memproses ilmu pengetahuan, maka muncullah temuan-temuan ilmu pengetahuan. Itulah kehebatan akal, gitu. Kalau akal kita berhenti belajar, yang terjadi adalah fungsi akal turun. Maka ada istilah, nanti kalau banyak belajar, nanti stres. Ya tidak, justru banyak belajar, artinya banyak berpikir, maka cerdas. Kalau banyak pikiran, nah baru depresi dan stres gitu ya. Kita nggak banyak pikiran, tapi banyak berpikir. Artinya kita belajar, tafakur, merenung, begitu. Karena otak kita ini punya kemampuan menganalisa sampai memberikan sebuah pengetahuan dengan penelitian-penelitiannya yang mendalam, pemikirannya yang mendalam, maka dia menghasilkan sebuah solusi-solusi. Inilah piranti roh yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka inilah penting ilmu, gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan sore ini saya memotivasi diri saya dan Anda semua, kita semua, untuk mengikuti Abah. Abah sangat betul-betul menghargai sebuah ilmu. Ilmu itu penting sekali kita pelajari. Dan ingat, hari ini banyak yang kita baca, tapi ingat betul apa yang harus kita baca. Syukur-syukur yang kita baca adalah buku-buku, kitab-kitab dari pengersa Abah, catatan-catatan dari pengersa Abah. Itu sebenar-benarnya kita belajar karena untuk hidup kita lebih bermakna. Nah, setelah kita ilmunya bagus, ya tentu kita sudah ditalkin zikir, kalbu kita sudah diajarkan zikir khofi, bagaimana tubuh kita diajarkan gerakan-gerakan zikir la ilaha illallah, darah kita, organ-organ tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, nanah kita, semua organ tubuh kita, darah kita, roh kita, semuanya sudah menjadi la ilaha illallah. Maka seimbanglah, kita bersyukur, kita seluruh tubuh kita selalu dan telah terinstall dengan la ilaha illallah. Insya Allah kita akan selalu bersama la ilaha illallah. Kita datang sebenarnya hakikatnya ke Suryalaya, ke sinar rasa untuk masuk ke la ilaha illallah. Maka kita pun bersama la ilaha illallah, terbawa kepada la ilaha illallah. Maka kita kembali kepada Allah dengan la ilaha illallah. Itulah kita bersyukur. La ilaha illallah menjadi bagian darah daging dari kita semua. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, sekalian para pecinta kesucian jiwa, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita istiqomah dalam terus mengembangkan diri kita dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang soleh-soleha, menjadi murid yang baik daripada Syekh Muhammad Abdul Ghos Saifullah Maslul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya yang hadir. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita semua istiqomah dalam rangka terus dalam keadaan apapun
mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah Qadiriyin Naqsyabandi Marsuralaya, yaitu kalimat zikir la ilaha illallah dan zikir khafi yang ditanamkan dalam kalbu kita terus menerus dan terus menerus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.